Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pagi yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan singkat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu sepanjang malam sampai pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia. Siapkan hati kami untuk mendengarkan renungan singkat firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 35. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan,
adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tema kita hari ini, keyakinan saat terpisah. Berpisah dengan orang-orang yang terkasih kerap menjadi saat yang menyedihkan. Ketika anak-anak memutuskan untuk studi keluar kota dalam kurun tertentu, itu bisa menjadi saat yang memilukan. Para orang tua tak lagi bisa berkomunikasi serutin sebelumnya. Mereka pun tidak lagi memberi pengawasan secara langsung. Ada rasa cemas. Dalam situasi demikian, keyakinan kita kepada Allah yang setia tengah diuji. Rasul Paulus merasakan kesedihan yang sama ketika harus berpisah dengan para pemimpin dan jemaat di kota Efesus. 3 tahun masa perintisannya membangun gereja dan mengajar orang-orang di Efesus. Hubungan itu sudah terjalin begitu dekat dan Paulus menganggap mereka seperti keluarga sendiri. Saat berpisah, itulah Paulus memberikan nasihat bahwa meski ia tidak lagi bersama mereka sebagai guru, tetapi mereka tidak akan terabaikan. Paulus menyemangati mereka bahwa Allah akan terus menuntun mereka menjadi pemimpin gereja melalui firman kasih karunia-Nya. Allah akan tetap memelihara mereka. Kita tidak bisa mengelak jika waktu perpisahan tiba, ketika anak-anak harus meninggalkan kita sesaat lamanya untuk hidup mandiri. Mengucap kata berpisah tidaklah mudah. Kini mereka berada jauh dari diri kita, tak lagi terjangkau. Namun kita dapat meyakini bahwa Allah selalu menyertai mereka. Mereka tidak akan diabaikan. Yakinlah bahwa Allah tetap akan menyertai mereka jauh lebih baik dari apa yang bisa kita pikirkan. Meski kita tidak lagi mampu mengawasi orang yang kita kasihi, namun Allah tidak pernah mengabaikan mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Kami percaya sekalipun kami memiliki orang-orang yang dikasihi dengan jarak yang jauh, tetapi Engkau adalah Allah yang tetap setia memelihara mereka, menjaga mereka dalam keadaan baik, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.